Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Nah, eta aya samangka. Nah, sana Ustad itu hilapu tadi teka cana. Yos ulah dipolototannya. Bapak-bapak sehat, Pak? Geuning bapak-bapak ge seueur teh anu teh aya. Berarti balad, Pak. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa berkumpul di majelis taklim percikan iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa membingkai hati kita dengan kebahagiaan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala harapan kita, dan tentu saja mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan. Insya Allah materi kajian pembuka yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu temanya terkait dengan penyesalan yang sesungguhnya. Bu, saya mau tanya, ibu nikah dengan bapak nyesal tuh? Anu nyebut nyesal ningali heula kadengeun moalnya. Bu, jadi kenapa kata penyesalan kita bahas di sini? Karena banyak di antara kita ketika diuji, makanya penyesalan itu selalu datang di akhir. Pokoknya mah gini Bu, ketika kita punya pasangan hidup ya, taruh si bapak itu punten sok gede ambek, tapi dalam hal tertentu mamah geras sholat atau jadi marah nasi bapak teh kalau hal-hal tertentu, kalau nyuruh sholat, nyuruh sedekah, nyuruh infak, nasi bapak masuk amap. Nah, da ibu mah kalau dititah sholat teh sok ngobrol heula gitu teh. Mamah buru sholat atuh cek ibu teh, si bapak meni amak-amakan wae geuleuh da cek ibu teh. Lamun aya dua dicekek cek ibu. Yakin ibu punten, kalau kebiasaan itu terus diulang, suatu saat si bapak meninggalkan ibu lebih dulu, punten, itu teh akan dikenang Bu. Ya Allah, kaduhu sok amek ke si bapak, lamun si bapak amek nitah sholat. Jadi marahnya si bapak itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak bisa dilupakan. Mata wajar Pak Haji Roma Irama menciptakan lagu Kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa. Mau ditarik gitu penggemar Pak Haji Omar juga nyumpuas gitu nyapanya, kalau sudah tiada terasa. Betul nggak Bu? Bapak juga sama Pak. Ketika bapak marah-marah kasih ibu, wah ditunjuk gitu. Kemudian kalau si ibu marah ke bapak, punten, semua kekurangan yang biasa dilakukan oleh pasangan hidup kita Pak, kalau sudah tiada pasti bakal terasa. Ya Allah, teu aya si mamah mahnya meuni teu aya nupang masakeun. Teu aya si mamah mah teu aya nupang nyeuseukkeun. Makanya Pak, keindahan dalam pasangan hidup itu kita saling menerima kekurangan, Bu. Nya si bapak butut tampi, Bu. Nya butut teh naon heula tuh ibu sok alah cenah. Nah, kita mah orang Indonesia mah biasana kalau diberikan ujian teh sok amek heula. Jadi Bu, prinsip ketika diuji itu kita harus terima dulu ujiannya. Tong waka heula ambek. Jika bieu jadi si bapak teh kan tadi teh apa? Butut, cukup Allah. Cek ibu teh, ya saya tahu kan suami ibu mah ganteng, suami ibu teh dermawan, saya tahu itu makan contoh, saya mah nyontok ulah biasa we. Ulah Allah, ulah amak heula. Jadi Bapak Ibu, ketika sesuatu yang terjadi dalam pasangan hidup kita, ketika itu terus diulang, ibu teh merasa risih, merasa kesal, yakin ketika suatu saat di antara salah satu ini sudah dulu meninggalkan, maka akan ada sebuah penyesalan. Kaduhu, sedih. Kalau sudah seperti itu mungkin gak kembali lagi? Enggak. Makanya Pak, sok ayeuna sing bogoh tah kasih ibu teh.
Ibu juga sama, sok singnya kasih bapak teh. Nyage si bapak teh gede ambek ya. Terus naon ibu? Butut kenapa? Eta sah nyebut bututnya. Nah, tadi makan ari abi makan tos diralatnya tadi mah abi tos diralat aya nu namakeun di butut cenah. Jadi berbeda saur si ibu ieu mah tadi mah meni Allah meni butut berarti oke dermawan lah. Anu dipengker mah tadi butut berarti nya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah menyampaikan Pak pesan cintanya di surat Al-Munafikun ayat 10 berkaitan dengan penyesalan. Karena yang berkaitan dengan penyesalan itu juga berkaitan dengan kematian Pak. Di surat Al-Munafikun surat ke-63 Allah menyampaikan pesan cintanya di dalam Al-Quran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiku, dan infakkanlah. Nafako, asal kata dari nafako yaitu mengeluarkan, membelanjakan. Jadi Bu, kalau para ulama ini lebih kepada satu berkaitan dengan harta, dua berkaitan dengan jasad kita Bu. Jadi yang harus kita keluarkan bukan hanya harta saja. Karena kalau harta bisa jadi terbatas, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengeluarkan harta itu sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak kaya dari segi harta, dia bisa juga berinfak, melakukan kebaikan. Kalimat selanjutnya kata Allah, mimma rozaknakum min qabli, dan keluarkanlah mimma rozaknakum, apa-apa yang telah kami titipkan. Ya, rizki yang telah Allah titipkan kepada siapa Bu? Kepada kita, orang. Jadi apa-apa yang telah Allah titipkan kepada kita, baik itu jasad kita, tangan kita, mata kita. Jadi kita teh Bu harus memaksimalkan potensi yang ada dalam jasad kita. Karena pada hakikatnya semua ini ada perannya Bu. Tangan kita ada perannya enggak? Ada. Semua jari-jari ini ada perannya enggak Bu? Ada. Mun ngambek pakai jari nu mana? Curug. Bapak ngambek kasih ibu nyarekan ku curug ku jempol. Ku curug. Ari mama teu bener anjing. Cek si mamah teh naon bapak cenah kitu meureun. Da teu sieun atuh Bu. Ngeseulan ku jempol sok. Mata peran curug teh nyarekan. Kasaha we nyarekan. Pokokna mah yang disebut memarahi, marah maka berkaitan dengan telunjuk. Kamu kalau kerja yang betul, oh, segan Pak, bawahan teh iya gitu. Coba kamu kerja yang itu semua ada fungsinya. Fungsi apa ini teh Bu? Cingir. Ah, cingirnya. Kelingking buat apa Pak? Ngahina batur. Ya, memudahkan. Cek bapak teh, ya wanita kasih itu, kecil, ngaledek. Fungsi jempol, memberikan pujian. Mama, ayah kasep tuh, kasep. Itu. Mama hari ayah kasep tuh. Cek sifatnya berarti boleh gak tulang kesini. Gitu Bu. Jadi semuanya itu ada fungsinya. Dan ini bagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Allah titipkan lisan kita untuk apa Bu? Untuk berbicara yang baik gitu. Sok anggo Quran teh ngaos gitu. Jadi itu Bu ya, semua yang Allah titipkan, semua yang Allah berikan kepada kita itu teh adalah rezeki Bu. Dari tangan kita, hidung kita, mata kita. Makanya ini semua itu berfungsi, punya perannya masing-masing. Makan, sok ibu tuang sarang sangu, kucuruk kungkul tiasa moal. Moal. Ustad hese tuang teh. Paling naon kecap meureun samal ditoel. Uyah meureun tadi kita. Sarang sangu mah Bu moal beres-beres. Ti anjing-anjing dugikeun ka sore oge. Da susah atuh makan teh aku pake curug. Bantuan ku jajangkung tah rada kaambil. Naon bu nu kaambilna remeh, bukan nasi. Hiji, dua. Cek bapak teh meuni lila tuh Ustaz tuang kitu mah matak napa kita teh harus wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kudu berjamaah urang teh.
Sok ngahiji tah jempol, telunjuk, jajangkung, jari kelingking bersama-sama sok bapak tuang sigana sangusap piring tilu huapkeun beres. Kan bapak mah kieu tanya ngapa. Wah, di gitu toh. Pot pinuh ieu teh, Bu. Nya baru akan hadir sebuah kenikmatan. Jadi bapak dan ibu ada kalanya kita teh harus masing-masing, ada kalanya kita teh harus bersama-sama, harus tunjukkan kekuatan kita. Sekarang saudara-saudara kita lagi diuji, Bu, ya, di Palestina. Oleh karena itu tunjukkan kepada dunia bahwa kita itu bisa memberikan kekuatan. Berdoa yang banyak, berdoa yang khusyuk pada saudara-saudara kita. Kalau ada kelebihan rezeki, yuk bantu mereka, donasi. Berapa jumlahnya, berapa? Sesanggup kita, sepunya kita, sok keluarkan. Biar apa? Biar Allah melihat kebaikan kita, gitunya. Kalau bapak ada lebih rezeki, sok donasi, kasak kapercikan iman. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendonasikan, Bu, ya, 50 juta. Mudah-mudahan kita bisa menambah lagi donasi kita, ya. Tentu saja kita tidak akan menjadi sebuah kekuatan tanpa ibu dan bapak. Artinya dukungan itu perlu. Sampai mana tadi teh? Rezeki Allah, ya. Di sini Allah menyampaikan mimma razaqnakum. Allah telah memberikan rezeki kepadamu, ya. Kemudian kata Allah ayyatiha ahadukum mauta, dan kata Allah, Bu, di sini berbuat baiklah kamu sebelum kematian itu datang kepada kalian. Ahadakumul mauta, datang kepada kalian. Jadi ini teh, Bu, kenapa temanya penyesalan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah menyesal, Bu, tidak ada pengulangan lagi. Kalau ibu merasa suka marah-marah ke bapak, ada jatah usia, boleh ibu fastagfaru, beristighfar, kemudian meminta maaf, selesai. Kemudian rubahlah sikap kita kepada suami. Tetapi kalau ini kalimat mauta, kematian datang kepada kita, Pak, punten, tidak menutup kemungkinan Allah tidak akan menerima akan itu semua. Seperti taubatnya siapa, Bu? Cep Fir'aun. Bu, Fir'aun teh kasep, beunghar, pinter, tapi alhamdulillah teu aya nya nu putrana namina Cep Aun gitu teh. Teu aya. Jadi kenapa Allah mengabadikan kisah Fir'aun sebagai gambaran kepada kita, Pak? Fir'aun adalah orang yang menyesal. Hartanya banyak, Bu. Wajahnya tampan, tapi itu tidak menjadikan dia bisa menikmati surganya Allah. Cik ibu bapak hoyong siga Cepaun gitu, tong diturutan. Pokoknya mati ayeuna kalau kita punya rezeki lebih, sok kaluarkeun. Dalam hal ini, Bu, saya ingin menyampaikan kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul. Dia orang yang kaya raya, dia punya keahlian dalam berbisnis, Bu. Abdurrahman bin Auf ketika itu mendengar ceramah Rasul. Rasul menyampaikan seperti ini, sesungguhnya aku lebih mencintai orang-orang yang biasa-biasa saja. Karena kalau orang yang kaya, nanti hisabannya akan lebih lama, pertanggungjawabannya akan lebih lama. Mendengar kisah Rasulullah seperti itu, Abdurrahman bin Auf berdoa, Bu, kepada Allah, ya Allah, saya pengen miskin. Supaya apa? Supaya harta saya tidak membelenggu saya, kata Abdurrahman bin Auf. Supaya saya bisa terlepas dari yang namanya harta. Supaya saya ingin bahagia, tidak memiliki harta yang banyak. Karena harta yang banyak itu menjadikan beban yang sangat berat. Abdurrahman bin Auf bunga doa seperti itu ke Allah. Apa yang terjadi? Suatu hari ada panggilan untuk perang Tabuk, Pak. Maka para sahabat semuanya perang. Apa yang terjadi? Para sahabat itu mayoritas dia itu pekerja kurma, Bu. Nah, ini kisah yang menarik Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika dia ikut berperang dengan Rasul, dengan para sahabat, Pak, dengan waktu yang lama, dikabarkanlah kurma yang punya sahabat-sahabat Rasul itu buruk, Pak. Akhirnya para sahabat sedih, Bu. Ya Allah, lamun kurma saya buruk, cacat, berarti tidak akan laku dijual. Orang mungkin tidak akan mau membeli. Pak, ternyata Abdurrahman bin Auf berpikirnya lain.
Dia berpikir ini adalah garapan kebaikan saya. Saya ingin keluarkan harta saya dengan cara saya akan membeli kurma para sahabat-sahabat Rasul. Janten yang terjadi Pak, yang terjadi kurma para sahabat Rasul yang tadinya tidak akan terjual karena buruk, tidak akan apa? Cek orang Sunda mah moal payu gitu udah buruk teh. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya akan beli kurma kalian dengan harga yang lebih dari kalian jual. Ternyata Pak, dibelilah kurma yang busuk itu oleh Abdurrahman bin Auf. Diceritakan dalam tarikh itu, harta Abdurrahman bin Auf habis Pak. Dari anggo meser eta, ku Abdurrahman bin Auf disimpan eta kurma nu busuk teh Bu. Tetapi apa yang terjadi, ini gambaran yang Allah janjikan kepada kita. Barang siapa yang bersedekah dengan harta dan yakin Allah pasti akan mengganti, maka Allah akan ganti. Bu, seminggu setelah kurma itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, maka datanglah penghulu dari kota Yaman. Jadi tokoh-tokoh orang Yaman itu datang karena tahu di Madinah itu tempat kurma yang bagus-bagus. Kemudian dia bertanya, di sini siapa yang memiliki kurma yang busuk? Karena kami membutuhkan kurma itu di wilayah kami sedang diuji dengan wabah penyakit yang sangat serius. Mungkin Habib ya dokter di sana menyarankan orang yang sakit ini harus memakan kurma yang busuk. Apa yang terjadi Bu? Akhirnya para sahabat menunjukkan kurma kami sudah habis karena sudah diborong oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Pak, tokoh Yaman itu datang menghampiri Abdurrahman bin Auf. Wahai sahabatku, sesungguhnya di kampungku lagi diuji dengan wabah penyakit dan kami membutuhkan kurma ini. Kata Abdurrahman bin Auf, dia taikkan harganya supaya apa Bu? Supaya itu dipeser. Saur Abdurrahman bin Auf, kersa teu meser ieu 10 kali lipat tina harga normal. Apa yang terjadi? Kata si tokoh Yaman tadi, sepakat saya beli dengan harga 10 kali lipat. Apa yang terjadi Bu? Allah lipat gandakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Nah di sini Bu, kata Allah, ya Allah menyampaikan, tong sieun, tong salempang, tong dedeh, tong melang dina hate. Lamun urang kudu ngainfakkeun harta, menginfakkan jasad kita, menginfakkan mata kita, menginfakkan semua yang ada dalam tubuh kita. Jangan khawatir ya. Daripada kita menyesal. Kenapa menyesal? Kalau seandainya kata al-maut sudah nampak di hadapan kita, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa protes kepada Allah. Seperti yang Allah sampaikan di sini, fayaqulu rabbi, mereka berkata, ya Allah, laula akhartani. Di sini Allah menyampaikan, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku. Jadi Bu, ini teh orang yang punya kesempatan untuk berbuat baik, tapi dia tidak mau melakukan kebaikan. Tetapi ketika kematian sudah ada di hadapannya, dia sudah yakin dia pasti akan mati. Apa yang terjadi? Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di sini ya, Robbi laula akhartani, ya Allah, bolehkah saya meminta kepadamu untuk menunda saja waktu Bu? Biasa tuh Bu, nggak bisa. Ibu nuju cali, malaikat Israel sumping, tok tok tok, assalamualaikum. Sarang saha Abi Ijroil, oh ya Allah, cek gitu kan ibu masuk ke dalam bayi gitunya, oh ya Allah, senang gitu tak. Ibu, saya diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa ibu. Heula, teh can loba amal saya. Tiasa teh negosiasi gitu. Itu tiasa, Pak. Bapak oge sami. Heula, tong waka dicabut ayeuna. Masih seueur keneh amalan anu awon. Abi hoyong ngumpulkeun heula amal saya. Kata malaikat, tidak bisa Bu. Jadi intinya kita harus memanfaatkan waktu yang tersisa. Kita menguatkan hati kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal selama-lamanya. Ibu punya kesalahan kepada suami, bereslah, tinggal istighfar, minta maaf, selesai. Itu juga kalau kita masih ada nyawa kita untuk meminta maaf. Tapi kalau kematian sudah ada di hadapan kita, ya Allah, kita tidak bisa lari kemana-mana Bu.
kita tidak bisa melakukan apapun karena itu sudah ada di depan mata. Makanya Bu, orang-orang yang merugi, yang menyesal akan hidupnya, di sini Allah sampaikan, ya Allah, kalau seandainya berikan saja waktu sedikit saja, kemudian apa yang akan kau lakukan ketika Allah seandainya memberikan waktu sedikit saja, kemudian mereka mengatakan fasoddaku, maka aku akan bersedekah, akan berbuat baik. Jadi sedekah itu asal kata dari siddiq Bu, benar. Jadi ibu dititipkan harta, ibu dititipkan tangan, dititipkan mata, dititipkan jasad, ibu bisa memaksimalkan dengan kebenarannya. Jantan dianggo karena kasayan, gaduh sampean sehat, dianggo kapangaosan. Ya Bu ya, punya lisan yang bagus, suara yang bagus, dianggo ngaos. Kemudian ibu punya apa lagi ya? Punya tangan yang masih kuat, ya dianggo untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi orang yang ketika dia merasa menyesal, dia akan berdoa kepada Allah, fasoddaku, maka aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik ya Allah, aku akan berbuat baik kepada siapapun. Kepada anak kita, ya Bu, wajarlah kali-kali mah kita rada ambek ke anak teh. Tapi punten, biasakan ketika marah itu kita harus mengatakan kata maaf ya. Itulah alur kehidupan kita Bu. Jadi di sini artinya apa? Yuk kita berbuat baik ya. Baik itu dengan harta kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, semuanya berbuat baik ya. Ada kesempatan untuk ngaji, ya kita ikhlas Pak, yuk orang ngaos. Jadi ibu teh ngaos mah ngaos, tapi sok kuku lutuk ulah Bu. Tahu Bu kuku lutuk? Murang maring gitu. Kuku lutus. Abi makan orang Garut, Bu, Garutna kan ujung, jadi bahasa teh kuku lutuk kata teh. Ibu mah kuku lutusnya. Kita makan beda negara kan. Aku makan Turki, turunan kidul ya. Jadi lebih kama tuh jadi pohon deh ya. Sampai ke Turki tadi teh. Kuku lutuk ya Bu ya, kuku lutus. Jadi Bu gini, seandainya Allah masih memberikan kekuatan kepada jasad kita, nikmati itu semua. Ke Arjasari tebih, nikmati. Alhamdulillah ya Allah, biasa ke Arjasari deui. Sok sanaos jalana kan naik turun, jika ninja hatori kan turun gunung naik gunung. Tapi ibu teh bisa menikmati, insya Allah itu akan menjadi sebuah kebaikan untuk ibu daripada ibu amak-amakan gitu kan. Ya Allah sugan teh teu kieu jalana cek ibu. Tapi kalau dinikmati insya Allah itu akan menjadi sebuah kebaikan dan ibu akan merasa bahagia Bu. Makanya pas sodaku, kata sedekah itu kan kita menyalurkan segala sesuatu itu dengan cara yang benar kepada yang benar Pak. Karena sedekah itu kan siddiq, benar. Ya, benar, melahirkan makna benar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu melahirkan sebuah kebenaran. Nah itu, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu berkaitan dengan apa? Temanya Bu? Penyesalan yang sesungguhnya. Intinya kita harus memaksimalkan ya Bu ya. Jangan sampai ini menjadi sebuah penyesalan yang tidak terhentinya. Pokoknya mah saya berpesan dengan ayat ini, yuk sebelum kematian itu menghampiri kita, manfaatkan Pak kebaikan-kebaikan. Kalau seandainya kita bisa melakukan kebaikan dengan harta, sok di ayeuna tong lebar. Jadi kenapa kata tong lebar itu harus ada? Karena kita lihat tadi kisah Abdurrahman bin Auf ya Bu ya, supaya kita seperti Abdurrahman bin Auf. Kan bapak-bapak di dia kan pengusaha ya rata-rata, katingali pengusaha, ibu-ibu juga sama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan, nah seperti halnya Abdurrahman bin Auf ya Bu ya. Jadi sedekah itu Bu, infak itu sok mengalir saja. Ulah rudat kajen rek infak kudu nuan heula jamaah pinu. Ibu mariweuh kan. Pada KM abi pada infak sabaraha 2 juta pada KM, tapi engkainya dipasikeuna pas nuju kumpul jamaah. Ulahnya bunya. Pokoknya masuk da ari Allah mah taweun apa yang ibu infakan, apa yang ibu keluarkan. Bapak juga sama ya. Sok melakukan kebaikan mah tidak mesti harus semua orang tahu gitu.
Itu panginten ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah untuk kajian pembuka ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada ibu dan bapak, dan mudah-mudahan bisa menjadi spirit kebahagiaan bahwa sesungguhnya kita itu pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.